Rasa bapaknya Nizam ini emang soak ya guys ya. Bapak kandungnya Nizam ini, si Anwar ini pasti ditahan. Ini bapak kandungnya Nizam yang dianiaya, yang katanya ibu tirinya yang menganiaya. Saya yakin kemungkinan besarnya ditahan. Saya siap membela bapaknya Nizam, bapak kandungnya, untuk melawan orang-orang yang melaporkan dia, dan kita siap untuk membela tanpa dibayar. Inilah bukti kekerasan ayah Nizam berdasarkan penelusuran KPAI. Yang pertama, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ayah Nizam ternyata sudah berlangsung sejak Nizam masih kecil. Fakta yang kedua, kekerasan itu ternyata berupa disudut rokok, disiram air, ditampar, dipukul, bahkan dibuburkan ke dalam bak mandi. Fakta nomor tiga, ketika pelaku ditegur oleh keluarga, maka pelaku akan balik memarahi keluarga yang menegurnya dengan alasan bahwa ini adalah anak saya. Yang keempat, semua fakta ini didapat oleh KPAI dari keluarga pelaku. Siapa yang setuju jika pelaku segera dihukum yang setimpal? Mari kita diskusi di kolom komentar. Bapak kandungnya Nizam ini, si Anwar ini pasti ditahan. Ini bapak kandungnya Nizam yang dianiaya, yang katanya ibu tirinya yang menganiaya. Saya yakin kemungkinan besarnya ditahan. Boleh Tuhan, bapak kandungnya Nizam ini kemungkinan besarnya bersalah dan ditahan oleh kepolisian Sukabumi. Dari awal saya sampaikan, bapaknya Nizam ini diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Nizam, walaupun dia bapak kandungnya. Ini mendasar, ada alasan hukumnya, keterangan dari klien kami, ibu tirinya, beberapa keterangan dari teman-teman, dari orang-orang yang ada kaitannya, sama beberapa bukti yang kita kumpulkan. Jadi keyakinan saya, Untuk melaporkan bapaknya Nizam itu menurut saya nggak boleh. kenapa? Ya bapak ini udah mengalami kerugian dan anak, dan dia pernah melaporkan istri tiri istrinya, istri mudanya itu. Kemudian belum dicabut laporan itu. Nggak ada, jangan dibilang pembiaran pembunuhan. Mana ada orang membiarkan? Ya nggak ada, pasal-pasal itu nggak penting gitu. Emang kasus narkoba membiarkan orang jual diri dan tidak melaporkan ke polisi, nggak ada. Dia nggak punya niat jahat membunuh anaknya. Dia adalah orang yang, dan dia sudah mengatakan yang antar itu adalah ibunya. Ibunya juga hati-hati loh. Ibu kandung Nizam kalau menuduh tiba-tiba bapaknya sebagai pembunuh tidak terbukti, dia bisa dilaporkan laporan palsu. Termasuk dengan pengecara-pengecaranya juga nanti bisa dilaporin gitu. Jadi jangan hanya kasihan berdasarkan waktu. Namanya orang juga suami istri, kalau dari bapaknya dengar Nizam diantar sama ibunya, ibu nggak mau tanggung jawab gitu. Bapaknya kan nggak bisa menolak. Bapaknya kan kerja, bukan babysitter. Nah, inilah dilema. Harusnya Nizam itu dijaga oleh ibunya. Tapi giliran ibunya nggak ada, Nizam, bapaknya disalahkan kan? Gitu. Kecuali bapaknya cuma atau mempertahankan anak ini, kecuali. Tapi kalau ibunya yang antar, ya jangan bikin heboh gitu. Kan sudah kelihatan di situ. Bro, kan di situ menyangkut masalah kampung, ada bapak-bapak yang tahu semua itu. Mereka tahu kok. Tidak mungkin ayah Nizam membunuh anaknya, itu kan tidak mungkin. Itu seperti apa? Apalagi sekarang kan udah di... Saya siap membela bapaknya Nizam, bapak kandungnya, untuk melawan orang-orang yang melaporkan dia, dan kita siap untuk membela tanpa dibayar, untuk berjuang menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Jangan orang udah jatuh ketimpan tangga dihajar lagi. Jadi fokus saja bahwa siapa pelakunya gitu. Alah, tahu apa Rike kan? Biarkan aja polisi dengan scientific crime investigation. Yang tersangka yang bukan cuma satu kan siapa? Saya sering pulang ya Pak, sering bawa Nizam ke sini seminggu 2 atau 3 kali pasti. Tapi kan Nizam anaknya sopan. Pas buka pintu juga assalamualaikum, tangan terus duduk di bawah, kata saya dek di atas.
Terus anak saya kan ninggalin dia pergi. Ya di sini sendirian. Suruh saya tiduran gitu. Tapi kok saya sering ngeliat dia kayak aneh gitu, kayak beda dari anak-anak yang lain. Sering murung, sering diem, melamun. Kan kamar saya ini nggak ada pintunya ya Pak. Jadi kelihatan gitu. Saya bolak-balik ya, saya tanyalah ada apa gitu, kenapa ada nggak pernah nggak pulang kayak anak saya gitu, sering pulang. Katanya mau pulang kemana Bu? Saya nggak ada tempat pulang. Kenapa? Kata saya. Ibu saya galak katanya. Ya saya nggak tahu katanya. Mungkin kerja ya. Terus bapaknya kerja apa? Ahli gigi katanya. Tapi saya gak perpanjang galaknya seperti apa Ibu Piring, nggak sampai ke situ gitu ya. Terus ibu kandung adek kemana? Ada katanya, nggak tahu, nggak pernah ketemu dari semenjak berpisah dari orang katanya. Dia nggak pernah menghubungi saya katanya. Terus adek gimana, mau nyari enggak katanya. Janggal, ya emang janggal dari awal ya. Dari awal mulai kejadian sampai saat ini janggal. Di mana orang ini di saat pemakaman? Nggak ada. Sehingga lembaga-lembaga tinggi negara, LPSK, KPAI, Komisi 3 DPR menginstruksikan ya ke Polres Sukabumi untuk memeriksa ayah korban. Seru kan? Semua berharap kasus ini terang benderang, dikupas tuntas siapa yang terlibat dalam permasalahan ini. Setuju ya? Iya. Siap-siap pakai koyo. Siap-siap meriang. Pertanyaannya, meninggal apa? Ya kan? Akibat dia meninggal itu penyebabnya apa? Nah itu tolong ditelusuri. Kalau saya melihat ini, ya ada mengaku ya memang ibu sering mukul, ya kan? Pengakuan itu sudah lama dan tidak bisa menjadi suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim. Maka kami berpesan ini agar benar-benar ini, kalau kami melihat ini Pak Kapolres, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kalau ada terjadi kejahatan bagi saya ini kejahatan yang sangat serius. Sangat serius. Ini merupakan puncak dari gunung es saja. Yang kalau kita tidak segera menangani ini dengan serius, ya terjadi di mana-mana. Ya mohon maaf aja, ya di desa-desa yang terpencil, ibu, keluarga, ya banyak yang nggak paham hukum. Bagi mereka itu kalau di suami biasa. Bagi anak-anak kalau digebuk sama orang tua, diterang bahkan patah-patah, biasa itu. Terima itu. Kita justru harus memberikan pelajaran yang serius bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar kasus seperti ini, menurut kami trauma, menurut saya ini ya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Nah, berikutnya agar menjadi perhatian, kalau terjadi kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak, mohon jangan ada restoratif justice. Mohon jangan. Karena kejadian itu selalu berulang. Betul enggak Ibu ya? Selalu berulang. Nanti pada saat ya bapak-bapak mau nangkap, dia ngaku-ngaku bersalah. Pulang setelah itu mukul lagi, tendang lagi, patah lagi, mati lagi. Maka kami berpesan terus terang. Ya ini kita tidak ingin menyalahkan. Ini kan Bapak kan bilang, Pak Kapolres bilang ini ada 3 laporan kan. 2024. Ya kita berandai-andai. Kalau yang bersangkutan sudah ditahan, nggak ada terjadi kematian ini. Tidak mungkin mati. Ya kan? Maka kami berpesan, jangan ada lagi restoratif justice. Nggak ada itu. Ya,
Karena mereka itu misalnya itu sakit yang berulang, ya kan? Masa kecil dia sudah dianiaya orang tuanya. Bagi dia biasa itu, anak saya tempel apa. Makanya tadi kan pernah ada ditegur kan, Ibu Sambung bilang, "Ah, ini kan hak saya nih, anak saya kok." Bagi dia bully itu biasa. Rasa bapaknya Nijam ini emang soak ya guys ya. Setelah gue lihat sidang di Komisi 3 kemarin itu, kan pengacara ibunya segala-segala datang ya. Ternyata ayah sama ibu tirinya ini emang sudah lama sering melakukan penganiayaan terhadap Nijam ini guys. Aturan mah ya kalau dia tidak soak gitu ya guys ya. Kalau dia mau nikah lagi, kembaliinlah si Nijam ini sama ibunya gitu ya. Walau bagaimanapun ya, namanya seorang ibu pasti memberikan kasih sayang tuh benar-benar setulus hati gitu ya. Mau sesusah apapun ya, pasti seorang ibu pasti bakal mengusahakan yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi ini malah mengkeep anaknya gitu ya. Terus anaknya nggak keurus aja gitu. Emang agak-agak sih ya bapaknya tuh ya guys ya. Karena ngebelain nenek sihir kali itu ya.